Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammadin ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sahibil busyra salatan tubasyiruna biha wa ahlana wa auladana wa jami'a masyayikhina wa muallimina wa talabatana wa talibatina min yaumin hadza ila yaumil akhirah wa ba'd. Al-Fatihah ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa alihi wasallam. Namanya rahmu yuli darajati jannah wa yu'idu alaina wa barakatuh masruri man wa fi dini wa dunya wal Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah bertemu kembali dalam majelis kajian mampir malam berpikir. Yang alhamdulillah kali ini kami ucapkan terima kasih kepada tuan rumah Kiai Suyardi selaku Ketua Masjid Baitul Muslim Murayah, dekat Murayah, yang mudah-mudahan diberikan balasan terbaik dari Allah Taala. Dan para peserta kajian yang sangat-sangat haus dengan ilmu Allah SWT, yang mudah-mudahan pada malam hari ini dapat mengambil faedah yang banyak, tentunya dengan berbagai mata disiplin keilmuan. Jadi insya Allah di malam hari ini kita akan mengkaji empat disiplin keilmuan. Jadi sebagaimana jumlah buah-buahan yang ada banyak. Mulai dari kajian tauhid di 20 menit pertama, kemudian kajian fikih di 20 menit kedua, dan kajian tasawuf di 20 menit terakhir. Kemudian dilanjutkan dengan kajian tafsir. Jadi insya Allah pada malam hari ini kita akan awali dengan kajian tauhid terlebih dahulu. Seperti biasa masih dengan kitab yang sama, kitab Nurul Gholam, yang alhamdulillah sudah sampai di pembahasan tentang iman kepada malaikat. Ada banyak malaikat yang sudah dibahas. Ada malaikat yang banyak sudah kita bahas di pertemuan yang lalu, mulai dari Al-Hafazah. Jadi kalau tidak ngaji kitab Nurul Gholam, ya mungkin kita mengira malaikat Raqib dan Atid itu cuman dua. Raqib, Atid. Ya. Ternyata punya kawan yang banyak malaikat Raqib dan Atid ini. Dan ternyata mereka ini mempunyai profesi dengan label hafazah atau hafizun. Ya kan? Kita ngiranya dua malaikat ini fokus hanya mencatat, ya kan? Malakul katibil hasanat, malaikat pencatat amal baik, dan malaikat pencatat amal buruk. Yang keduanya disebut Raqibun Atid, sama-sama mengawas dan sama-sama hadir. Namun ternyata malaikat-malaikat ini juga punya fungsi atau profesi lain, yaitu hafiz, menjaga manusia. Ya kan? Alhamdulillah dengan mengkaji ini, selain kita semakin beriman, kita juga semakin bersyukur kepada Allah Ta'ala. Terima kasih ya Allah, Engkau telah menciptakan malaikat penjaga bagi kami si manusia yang sangat sering khawatir keluar malam, ya kan? Kadang takut ada lubang, terserempet, belum lagi kadang mensorangan takut ada yang mendadak muncul di belakang. Jadi ternyata kita tidak sesendirian itu. Ada malaikat-malaikat penjaga yang berjumlah, ada yang menyebutkan 20, ada yang menyebutkan 160, ada yang menyebutkan 400. Jadi ramai. Itu pun setiap satu orang. Dan kita udah nggak heran sih dengan jumlah malaikat yang begitu banyak. Karena memang setiap harinya diriwayatkan ada yang bilang 70.000 tercipta setiap hari. Jadi kalau sekedar 400 untuk satu orang manusia, sah-sah saja. Yang unik adalah mungkin kemarin yang belum dibahas tentang Al-Hafizun itu sedikit menukil hadis qudsi. Jadi malaikat pencatat kebaikan dan pencatat keburukan itu setelah
si manusianya yang ia catat meninggal, terus kembali ke langit, ya kembali ingin kembali ke surga, kembali ke langit menjadi penduduk ahli langit. Allah bilang full, di sini udah full, balik lagi. Fa'aina, kata malaikatnya tadi. Terus kemana dong? Ya kan? Misi udah selesai, mencatat kebaikan dan keburukan. Disuruh balik lagi. Kemana dong? Nah, jadi fakuma. Jadi disuruh berdiri, bertugas kembali untuk bertasbih, bertahmid, bertakbir, bertahlil untuk si manusia yang sudah meninggal tadi. Dan Allah langsung merintah, uktub pahalanya untuk si manusia yang meninggal tadi. Wah, sejariah itu. Jadi amal jariah nggak cuma ilmu yang bermanfaat, doa anak soleh, dan sedekah jariah. Ini ada amal jariah versi nggak kita sewa juga jasa malaikatnya. Udah Allah perintahkan. Jadi sebegitu bahagianya kita ketika terlahir dan meninggal dalam keadaan husnul khotimah, mati iman, mati Islam. Nah, alhamdulillah. Kemudian kita lanjut ke versi profesi berikutnya. Jadi di antara malaikat-malaikat yang kita imani, ada malaikat dengan profesi khozinun. Ya. Wal khozinuna isnani. Malaikat-malaikat yang ditugaskan untuk khozin. Ya, khozin ini akar katanya khozana. Kita teringat dengan khizanah, lemari. Lemari itu kan berarti menjaga. Malaikat penjaga berarti kan. Malaikat-malaikat yang menjaga bukan duit. Yang dijaga ini adalah an-niron dan jinan, neraka dan surga. Tentunya kita ingat ada malaikat yang bernama Malik dan malaikat Ridwan. Untuk dua malaikat ini masih oke lah untuk dijadikan nama untuk anak-anak, ataupun ada murid yang minta nama ke kiainya, kasih nama malaikat, kasih nama Ridwan, masih ada. Abang beliau ya? Iya. Iya. Malaikat surgawi. Abang dia. Oh ya, belum dilantik. Kemudian begitu dengan malaikat Malik, ya kan? Tidak sedikit kita mendengar ada nama Malik, walaupun yang mungkin diniatkan nggak harus malaikat penjaga neraka. Bisa jadi dia diniatkan Maliki Yaumiddin, raja, ataupun Imam Malik. Bisa jadi masih safety lah untuk dijadikan nama seseorang. Beda dengan malaikat mungkar nakir. Ya kan? Itu kurang safety kalau dijadikan nama anak. Karena diriwayatkan sebagaimana yang sudah dikaji, malaikat mungkar nakir ini tidak mirip malaikat bahkan manusia pada umumnya, ya kan? Kalau malaikat yang lain, dia punya bentuk khusus dan menyeramkan, bukan khusus yang sekedar unik. Nah, sehingga aneh berarti. Ya, yang ketika melihatnya saja sudah menjadi azab. Nah, sehingga cari malaikat lain. Israel masih oke lah ya. Karena namanya Israel itu memiliki makna Abdullah, hamba Allah. Israel. Nah, sekalipun belum pernah juga nemu nama orang namanya Israel. Paling Abdullah asluhu Israel. Ya. Agak unik juga itu. Israel bisa diartikan Abdullah, hamba Allah. Kemudian wal khazinun isnani malikun waridwanun. Ada dua malaikat penjaga, yaitu malaikat Malik waridwan. Pak Malik, insya Allah malam hari ini, selama tersisa berapa tadi? 30. Oh, tinggal 11 menit lagi. Sesingkat itu, 11 menit lagi kita akan membahas hanya malaikat Malik saja. Jadi malaikat Ridwan insya Allah di pembaca qori berikutnya. Pak Malik, Muwakkal bin Niron. Malaikat Malik itu ditugaskan untuk menjaga neraka. Berarti yang menjaga neraka itu malaikat. Tidak seperti yang orang kira penjaga neraka. Syududu. Tapi itu masih muslim. Ada yang kira penjaga neraka itu ya iblis gitu. Ibaratnya kerajaan surga dirajai oleh ya terkelahi dan lain-lain. Enggak ya. Neraka pun penjaganya adalah sosok malaikat. As-sab'ati, nah, neraka yang ada 7 itu,
yang bertingkat-tingkat dan pintunya juga 7. Itu penjaga utamanya adalah malaikat Malik. Wa ma'ahu az-zabaniyah. Jadi sebagaimana malaikat yang lain, termasuk malaikat Israel, itu punya teman-teman ataupun anak buah yang banyak. Kemudian kemarin juga malaikat Israel dan malaikat lainnya punya anak buah yang banyak. Begitu pula dengan malaikat Malik, juga punya anak buah yang lumayan banyak, yaitu wahum tis'ah asyar nafaron. Ada 19 orang. 19 malaikat lah ya. Walikuli nafar junud. Dan dari setiap 19 itu ada pasukan-pasukannya. Dan banyak. Berarti 19 dikali sekian pasukan. Yang la ya'lam adadahum illallah. Yang tidak mengetahui kecuali Allah. Berarti saking banyaknya yang tahu cuma Allah. Illallah ta'ala liqauli ta'ala wa ma ya'lamu junuda rabbika illahu. Dan tidak ada yang mengetahui pasukan-pasukan Allah SWT, tentara-tentara yang Allah tugaskan, kecuali Allah sendiri. Ya karena tadi, sampai-sampai riwayat tentang Al-Hafizun saja, ada 20, ada 160, dan 400. Intinya, goal yang ingin disampaikan ke kita, mereka itu sebanyak itu. Baik penjaga neraka itu malaikat Malik beserta pasukannya. Jawabannya diartikan apa nih? Dan tidak ada gawang di neraka, ya. Jawabannya diartikan apa nih? Kolega. Wa ma'ahu az-zabaniyah. Azabaniyah tidak diartikan istilahnya. Azabaniyah. Malaikat Zabaniyah biasanya diartikan. Berarti malaikat-malaikat yang memang menjadi pasukan malaikat Malik. Tapi setiap daripada 19 orang ini memiliki pasukan lagi. Kemudian wa abwabun niron, dan pintu-pintu neraka itu wa tobaqatuha sab'un. Jadi ada neraka itu ada pintu-pintunya dan ada tingkatan-tingkatannya. Berarti sebertingkat itu. Dan setujuh itu. Tidak cuma langit. Ya? Benda ada di kita. Apa? Wabwab. Ada? Setelah ayat. Oh, setelah ayat. Tolong jangan habiskan waktu saya dengan pertanyaan PDF bacakan Anda. Udah dibaca tadi. Tolong fokus audien. Kopinya diminum. Silakan. A'laha jahannam. Paling tinggi. Berarti neraka itu bertingkat-tingkat, paling tinggi jahannam. Wahya liusotin lil mu'minin. Paling tinggi ini yang paling parah. Atau yang paling dasar? Paling skill. A'laha, kalau tekstualnya sih a'la tinggi berarti. Ya. Oh, paling puncak. Paling tinggi ya. Yaitu tobakot, berarti tingkat paling atas. Nggak panas-panas banget berarti, gitu ya. Wallahu a'lam. Iya. Paling atas ya. Paling atas. Li usotin lil mukminin, untuk kalangan orang-orang yang bermaksiat dari kalangan-kalangan orang mukmin. Jadi saya itu teringat ya kan, gara-gara ini kan orang-orang yang bermaksiat dari kalangan mukmin. Saya teringat tuh saya kayak lagi di surga, terus saya pengen ngeliat Ustaz Ahmad Fauzi gitu. Ngeliat ke bawah ya kan, Ustaz Ahmad Fauzi. Sherlock dong. Ternyata beliau Sherlock, beliau juga di surga ternyata. Masih di surga, ternyata saya tuh diangkat di atasnya. Kirain di neraka, masih di surga. Jadi bukan santai. Enggak seneraka itu. Li usotin lil mukminin. Jadi ada orang-orang mukmin yang masuk neraka ya cuma untuk dicuci. Karena cuma sementara saja. Selama dia meninggal dalam keadaan iman, maka dia tetap akan masuk surga tapi tidak tahu kapan. Kemudian wa tafsiru khoroban bi khurujihim minha. Kemudian setiap kali keluar dari neraka jahanam tentunya akan hancur. Sekalipun nanti ya dikembalikan lagi menjadi dihidupkan lagi, diazab lagi, dan seperti itulah. Baik azabnya itu secara jasmani maupun azab secara ruhani. Kemudian watah taha, di bawah tingkatan neraka jahanam itu ada lawo, wahya lil yahud. Berarti lebih parah lagi. Gitu ya. Neraka lawo.
Kemudian wahya lil yahud sumal hatomah, neraka hatomah, wahya lin nasoro, lebih parah lagi. Oh, kok dibedakan? Beda ya. Iya, padahal sama-sama kafir. Padahal yang meredup itu di tafsirnya Al-Fatihah itu punya apa? Punyanya si Yahudi. Hmm. Tapi yang ya, yang dolin, ya. Hmm. Aturan kan kalau kita meredup itu kan yang paling sudah ekstrim tingkatannya. Intinya sama-sama neraka, kawan-kawan. Untuk volumenya kita serahkan kepada pengatur yang ada di sana. Tumas Sa'ir masih. Jadi udah kita koleksi nama-nama neraka mulai dari Jahannam, Lazo, Hatomah, Hutomah, kemudian Sa'ir, Wahyalis Sobiin, itu firqoh minal Yahud, Izdadu Dolalan. Ada Yahudi yang lebih sesat lagi dari Yahudi yang ada, yaitu Sobiin. Penyembah apa? Bintang. Bintang disembah. Sobiin. Bi ibadatihimil ajal. Apa ini? Bi ibadatihim al-ijli. Al-ijlah. Jadi karena mereka itu menyembah anak sapi. Berarti ada versi menyembah bintang. Ada versi Sobiin penyembah bintang, ada Sobiin penyembah anak sapi. Wahwa waladul baqarah mada malahu syahr, yang masih berumur selama masih berumur 1 bulan. Kemudian Sakor, Suma Sakor wahyalil majus ubadinar, penyembah api. Ya kan? Ada kan orang-orang yang nyembah api, yang ketika tidak ada api dia gelisah. Karena nggak bisa menyalakan. Enggak. Kemudian selain Sakor ada Sumal Jahim, neraka Jahim, wahya li abdil asnam, atau li abadatil asnam ya kalau ada titik tak marbutahnya. Para penyembah berhala. Ini makin parah berarti. Sumal hawiyah, kemudian neraka hawiyah pakai ha, wahya lil munafikin, untuk kalangan orang-orang munafik. Ya, munafik berarti dia aslinya kafir, cuman menampakkan sisi keislamannya di dunia. Berarti sangat kurang ajar. Bukan yang ini ya, yang munafik itu salatun, dia hanya kata baik. Masih tanda. Awalnya ada Fir'aun. Wa kullu man ishtadda kufruhu atau kufruhum. Apa cetakannya? Kufruhu. Ada yang kafirnya kafir banget. Berarti udahlah kafir, sangat berjasa dalam kekafirannya untuk merusak umat Islam. Yaitu Fir'aun, ada Haman, ada Qarun. Maka sespesial itu nerakanya mereka ini. Tidak digabung dengan usotin lil mu'minin. Kemudian fa'arduha min rosos. Tanahnya, buminya itu lantainya ya. Lantai pijakan dasarnya min rosos dari timah. Wasaqfuha min nuhas. Adapun atapnya dari tembaga. Kemudian wahitonuha min kibrit. Adapun pagar-pagarnya dari belerang. Intinya ini simbol-simbol panasnya neraka. Waquduhan nas wal hijaroh. Dan biar lebih panas dikasih bahan bakar, yaitu manusia dan batu-batu. Biar lebih simbolis lagi. Manusia sedia azab itu. Hafizanallah minal jami' wa razaqana syafa'at syafi'. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab. Ya, masih ada 1 menit. Berarti bisa disimpulkan malaikat penjaga neraka. Neraka sudah dijaga, bahkan bukan hanya oleh 1 malaikat, oleh 19 plus tentara-tentaranya. Berarti nggak memaksakan dan tidak mengharuskan harus ada manusia yang ikut-ikutan menjaga neraka. Ini gawangnya neraka. Gawang. Kok bisa ada gawang? Berbeda dengan Ridwan. Oh ya. Neraka mana yang berpotensi bisa masuk surga? Ini yang sementara. Kan tidak semuanya. Ada yang bilang kalau mudah masuk surga ini dia pernah keluar. Ada yang masuk yang neraka ini dia hanya sementara. Apakah ada spesifikasi? Secara rumus, ya kan? Secara rumus yang bersifat sementara itu masuk nerakanya ya cuman yang orang-orang mukmin. Nah, berarti sejahanam itu.
Berarti yang lain itu udah masuk kategori orang-orang yang meninggal dalam keadaan tidak iman, tidak Islam. Maka seabadi itu. Sehingga bahasanya ahlun nar. Ahlu kan penduduk. Ya penduduk berarti tidak hijrah-hijrah. Beda kalau yang cuman numpang lewat atau numpang dicuci. Jadi neraka yang paling ringan neraka apa? Yang paling apa? Paling ringan daripada neraka lain. Jahanam. Jahanam. Jadi saya salah dengar ya. Soalnya adanya kalau udah masuk jahanam bisa keluar. Karena antara satu info perlu kita kaitkan dengan info lain lagi. Ibaratnya tentang rumusnya tadi. Cara ngitung abadi atau tidaknya tidak pakai nama-namaan lah. Yang lebih sering dibahas adalah tentang status dia meninggal itu dalam keadaan apa. Nah, jadi tadi sempat baca juga di Jawharatul Tauhid tentang abadi atau tidak abadinya orang-orang yang berada di neraka. Memang fokusnya adalah tadi, kalau yang mukmin walaupun miskol zarroh min iman, gas, ya kan? Udah mu'alaf tapi tidak sempat syahadat yang dideklarasikan, tapi karena udah beriman dengan hati, tasdik bil qalbi, udah di mata Allah beriman, walaupun sedikit itu iman yang mungkin bisa dianggap. Jadi, ya kan? Adapun mungkin pernah baca masalah kakum pisakor, ya kan? Qalu lam nakum minal musallin, ya kan? Itu orang kafir berarti. Orang kafir yang tidak sholat. Nggak harus orang muslim yang tidak sholat, ya kan? Jadi masih perlu yahtaj ila nazar dan syarah lebih detail lagi. Insya Allah akan kita bahas di sesi berikutnya. Mungkin ada lagi sebelum dilanjutkan ke kajian fikih. Sudah sampai waktunya ya. Ya, sudah sampai waktunya. Lemparkan di sebelah. Nah, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. kasih kitab. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Allahumma sholli wa sallim wa barik. Sayyidina Muhammadin wa ala Sayyidina Muhammadin ibni Abdillah. Baik, melanjuti pembahasan kajian berikutnya adalah tentang fikih. Yang mana fikih adalah keseharian kita dalam untuk beribadah agar ibadah kita lebih maksimal. Masih bab yang sama, ini bab taharah yang satu bait dengan bab sebelumnya, ini wudhu. Kali ini kita akan membahas tentang bab istinja. Sama-sama satu tujuan, yakni membersihkan. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk mengefisiensikan waktu, saya akan langsung mulai saja tanpa basa-basi. Karena saya belum pandai, masih harus belajar lagi dengan ustadz-ustadz kami ini untuk meningkatkan segi mentalitas dan finansial dan sebagainya lah. Maka saya beruntung sekali bisa ikut kajian di sini, ketemu ustadz-ustadz yang masya Allah, apalagi ada ustadz sepuh kita, Ustadz Abdullah. Maksudnya tua. Dituakan keilmuannya. Kasih koma. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanakallah la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alamul hakim. Saya pakai kujip Tom. Bismillahirrahmanirrahim. Langsung saja. Babul istinja. Kali ini kita akan membahas tentang istinja. Apa itu istinja? Istinja kalau di bahasa Arab kan ini adalah istinja. Kalau bahasa Indonesianya cebok.
Cebok. Kok pakai W? Cewek itu maksudnya masih kejawaan, cewek. Iya, cebok. Cewek. Bukan singkatannya cewek itu bukan cewek cowok, tapi emang itu cewek kalau bahasa Jawanya. Kalau bahasa kerennya ini Baidat was Bahasa apa? atau bottom was. Membasuh, was itu kan membasuh. Bottom itu air bawah, maksudnya membasuh air bawah. Button buat Bottom was. button. Bikini Bottom? Bikini itu kan, Bukan, itu tempatnya oh ya, SpongeBob. itu tidak penting. Ta'riful istinja. Selanjutnya ta'riful istinja. Lughatan tolabul qat'il adha. Yang dimaksud dengan istinja, yakni secara bahasanya adalah tolabul qat'il adha. Menuntut, memutus hal yang menyakitkan. Wa syar'an idzalatul khawrijin najis al-mulawwis minal farji anil farji bima'in aw hajarin. Dan secara syariat idzalatul khawrijin najis, yakni menghilangkan sesuatu yang keluar. Yang jelas yang sesuatu yang dikeluar ini dimaksud adalah yang keluar dari minas sabilain, yakni dari kubul, dari dubur dan kubul dan dubur. An-najis, yang najis. Al-mulawwis, yang kotor. Minal farji, yang keluarnya dari farji, anil farji, dan menghilangkan dari farji. Bima'in aw hajirin. Baik menghilangkannya dengan batu, dengan air ataupun batu. Langsung syarhut ta'rif, penjelasan dari definisi. Qauluhu minal farji muta'alliqun bil kharij. Yang dimaksud dengan minal farij, dari kata minal farij, ini dari farji, yang dimaksud adalah yang berhubungan dengan sesuatu yang keluar. Nah, setiap sesuatu yang dikeluar maka di sini akan dibahas. Yang dikeluar dua jalan maka ini sebenarnya hukumnya gimana, hukumnya dijelaskan bahwasannya bahkan pun ada 6 di catatan al-khawarij minal fadi al-qai'i, dan terkecuali sesuatu yang keluar dari tubuh kita ini adalah minal fami, yang keluar dari mulut ini seperti kalqai, seperti muntahan, maka ini tidak termasuk, disebut tidak termasuk dalam kategori istinja. Fa izalatuhu la tusamma al-istinja. Maka untuk membersihkannya yang keluar dari mulut ini tidak dinamakan istinja. Istinja hanya terkhusus kepada dua jalan kemaluan. Qauluhu anil farji muta'alaqun bi izalatin. Yang dimaksud dengan anil farji, yang jelas ini bersangkut pautan dengan izalatin, yakni pembersihan. Hanuraja bihi idza kanatin najasatu fi ghairil farji fahadhihi izalatu takunu bil ma'i wa la taqfil bil hajar. Maka ketika najis tersebut di selain farji, yang keluar dari selain sabilain, al-farji di sini dimaksudkan adalah sabilain. Fahadhihi izalatuha, maka untuk menghilangkan najis yang tersebut, takunu bil ma, maka mesti menggunakan air, la takfi bil hajar, tidak cukup hanya menggunakan batu. Ada catatan kakinya juga, menimang dari kesalahan-kesalahan saya terdahulu dan ketidaksiapan, maka saya akan mengulanginya lagi. Mengulangi kesalahan agar lebih baik. Indal fuqaha, bahwasanya istinja, istilah cewek itu kalau di kalimat fikih ini ada 3 lafaz. Salah satu alfazi. Maka ada 3 lafaz. Pertama namanya istinja, kedua istijmar, kemudian istatobah. Fal istinja fayakunu bil hajar wal ma. Kalau yang menggunakan air sama batu maka disebut istinja. Ya. Ada istilahnya. Au bil ma'il faqat, atau dengan air saja itu sudah namanya istinja.
Wa misluhu al-istitobah, dan sepadannya juga disebut al-istitobah. Ini hanya istilah dalam fikihnya. Istitobah kalau bahasanya apa tadi ya, saya lupa. Mencari Dari kata baik. toyib, mencari kebaikan. Kan habis sakit perut kan ya, jelas kan sakit, mengeluarkan hal yang memberatkan tubuh, kemudian istitobah. Itu hanya istilahnya saja. Itu alasan disebut istitoba. Istitobah. Ya. Yang awalnya sakit jadi baik. Wal istijmari. Istijmar ini dari kata jamaroh. Kalau kita ke haji, pada bulan haji, lafadznya adalah jumroh. Kirkil. Yakunu bil hajar. Maka istilah istimar ini hanya berlaku kepada penggunaan batu. Yakunu bil hajar fakot. Penggunaannya hanya menggunakan batu saja. Jadi kalau di kalimat istijmar maka hanya menggunakan batu tanpa menggunakan air. Ini hukumnya sah-sah saja. Dah berapa menit? Dah 10 menit. Baik, poin selanjutnya adalah ahkamul istinja khamsatun. Ya, kawan-kawan di sini insya Allah banyak sedikitnya sudah paham tentang istinja. Ya bisa tin. Apa tadi ini ya? Saya lupa. Kotoran kering ya. Seperti kotoran yang kering. Kotoran hewan. Ya, hewan. Kotoran lah. Tapi ya, kotoran yang kering lah istilahnya. Kalau diterjemahkan langsung bisa jadi, apalagi diterjemahkan ke AI, bisa jadi kotoran hewan gitu. Tapi kalau yang dimaksudnya adalah kotoran yang kering. Wadudatun dan ulat atau cacing. Yang cacingan maka ketika keluar sesuatu yang dari duburnya, maka itu jelas membatalkan wudhu. Dan membasuhnya adalah sunat. Ketiga, status hukum yang ketiga adalah mubah. Mubah ini artinya boleh-boleh saja. Al-istinja minal aroki. Yang istinjanya ketika bagian tubuh kita yang dua ini itu berkeringat, maka hukumnya mubah. Dan lagi-lagi karena untuk kebersihan ya nggak apa-apa, istinja pakai tisu pun nggak apa-apa. Karena tidak perlu istinja juga tidak perlu pakai air, tapi hukumnya mubah kalau keringat. Bahkan bisa makruh. Makruh ini mendekati haram. Makruh ya di atasnya haram. Al istinja minari. Dia langsung saya mau ke WC. Itu hanya kentut. Maka hukumnya makruh kalau istinja. Pakai air ataupun pakai tisu. Saking berimajinasinya Saking dia. ya. Mungkin ada. Kayaknya ada deh. Kalau sudah ditulis di kitab ini mungkin ada sebagian. Walaupun pengalamannya 0,001%, mungkin pernah terjadi. Dan mungkin masih ada generasinya. Atau mungkin ahli was-was bisa jadi mungkin. Takut karena hanya keluar angin, dikiranya takut ada yang sesuatu yang ikut ya. Bisa jadi. 5. Muharram. Hukumnya bisa jadi haram. Istinja walaupun ini adalah ibadah, bisa statusnya juga haram. Ma'asihati. Walaupun haram tetapi status istinjanya sah. Al-istinja bil maksub. Istinja ya. Tapi dengan air yang didapat adalah dengan air yang gosap. Misalnya punya temannya atau punya tetangga. Gurih ya berarti. Iya. Airnya gosap. Nggak tahu-tahu lah. Nggak ada orangnya, tahu-tahu masuk udah istinja aja gitu. Tapi sah. Hukum istinjanya sah. Atau punya tisu temannya nggak bilang-bilang. Ambil sah. Terus orang kawannya dicolekin. itu tapi sah. Kesaksian di akhirat nanti kurang estetik ya. Kenapa kemudian azab? Ya, bagi sarung kawan. Ma'a ada hati. Dan ini versi tidak sahnya. Al-istinja bi muqtaromin kasam rutin.
Oh, ada ya. Ini tidak sah karena dia istinja dengan hal yang dimuliakan, seperti halnya suatu buah. Nah, mentang-mentang syaratnya sudah terpenuhi, maka dipakai apa buah yang sudah terpenuhi. Contohnya salak. Salak paling paling worth it. Tapi hukumnya tidak sah karena walaupun istinjanya sudah selesai, hukumnya tidak sah. Kalau nggak sah gimana konsekuensinya? Ya mungkin harus mengulang. Mungkin kan ada pembahasan di bawahnya lagi. Yang pasti camping ke gunung, Hmm, random nyari barang keras. Sepertinya nih bisa. bisa. Nggak taunya salak. Itu yang paling memungkinkan ya. Ya, Jadi nggak ngayal-ngayal banget. Nggak ngayal Memang real. memang ada. Dan catatan lagi juga, catatan dari hukum-hukumnya, yang tadinya 5, tapi waba'duhum yazidu hukman sadisan. Sadisan. Dan sebagian ulama ahli fikih, menambahkan suatu hukum yang keenam. Wa khilaful aula. Khilaful aula menyalahi hal yang utama. Idza kana al-istinja bima izam-zama. Nauzubillah min zalik, mudah-mudahan kita dijauhkan. Tapi orang mandi pakai air zam-zam di Makkah kan biasa katanya. Ya mandi, tapi kan mandinya nggak tahu. Cebok itu nggak boleh ya? Haram ya? Ya khilaful aula bukan haram. Khilaful aula. Jadi masih bisa. Bisa. Cuman kalau ada yang lain aja. Iya. Nyeleneh lah kalau khilaful aula, sangat nyeleneh. Berarti mandi pakai air zam-zam tuh masih barokah Iya. gitu ya. Barokah, tapi kalau yang etisnya sih mungkin mandi pakai air zam-zam Tanpa hanya sebadan mungkin ya. ya, tanpa Nggak- ada adegan. Gampang bawakan ke bawah ini kurang etis kayaknya. Karena kadang mendengar mandi pakai air zam-zam aja masih belum menerima kita kalau belum melihatnya langsung. Iya. Apalagi sampai ke tempat yang kotor kan. Ini jelas umat muslim walaupun yang awam sangat saja bisa nge-lag sampai ribuan postingan. Masih berapa menit, Ustaz? Masih 3. Kurang 3 menit ya. Kemudian kita lanjut tentang kaifiyatul istinja'i salah satu. Adapun cara beristinja ini ada 3. Cara maksudnya istinja ini adalah cara penggunaan waktu, bukan cara kita akan istinja. Mau gaya gimana aja, yang penting sah. Ini tentang penggunaannya, penggunaan barangnya, bukan tentang gaya-gayanya ya. Mau gaya apa, jungkir balik pun nggak apa-apa. Pokok bisa lah. Semoga bisa. Al-jam'u yang pertama adalah jam'u bainal ma'i wal hajar. Perpaduan antara air dan batu. Wahya afdol. Nah, kalau yang umat saudara kita yang channel sebelah yang agak Wahabi, kalau memang mau sunatullah ya pakai gini. Kalau enggak ya, kalau mau kalau mau lebih afdol, kalau mau ngikut sunatullah, Ittiba menggunakan ittiba ya. Ittiba bi sunnati Rasulillah. Ittiba. Maka pakailah air sama batu. Ya otomatis mereka tidak akan itu. Kalau hanya meringkas itu kan Kurang sunnah. kurang afdol. Bukan hanya Nanti gimana itu air dulu, habis itu batu gitu kan? Atau bisa batu jadi. dulu baru air. Di sini Atau jelaskan batu di blender. iya. Di sini jelaskan fal hajru yuzilu ainan najasah. Jadi yang kompleks adalah batu dulu. Fal hajru yuzilu ainan najasah. Maka batu itu digunakan terlebih dahulu untuk menghilangkan ain. Ain adalah Najis yang terlihat. sesuatu yang terlihat. Karena najis yang terlihat dihilangkan dulu menggunakan batu. Fal mau yuzilu asaruh. Maka air menghilangkan jejaknya. Iya. Atau secara fikih adalah menghilangkan najis hukumiyahnya. Itu sempat kepikiran ke Wahabi tadi dulu. Soalnya kan kalau kita nggak singgung, soalnya Wahabi saja pentolannya, Ustaz pentolannya mengatakan ketika menyentuh najis itu membatalkan wudhu. Itu kepikiran dari mana, ilmu dari mana gitu kan. Mungkin udah viral. Dan selalu mengutamakan sunnah. Iya. sunnah. Bahkan mengatakan sunnah. Bahkan ditanya rukun wudhu saja, beliau angkat tangan. Iya. Perjalanan ke sini ketemu Wahabi enggak? Aman saya, masih pemain pemula. Jadi agak membaur saya. 2. Al-iktisar alal ma'. Iktisar ini meringkas atau mengkat terhadap
memilih air saja. Wahya adana minal minalati min minalati minalati qablaha minalati. Wahya adana minalati qablaha. Maka meringkas hanya mengambil air saja. Ini yang sering kita lakukan. Maka ini statusnya lebih bawah dari sebelumnya. Yang afdal adalah menggunakan batu sama air. Bukan batu ini karena saya menerjemahkan jam'ul bainal ma'i adalah perpaduan, bukannya dimix. Langsung Di bak mandinya ada batu. soalnya takut licin gitu. Batunya nanti jadi licin. Ketiga, al-iktisaru alal hajar. Yang ketiga adalah hanya menggunakan batu saja. Fayajuzu walau ma'a wujudil ma'i bisyurutin kama sayati. Yang ketiga hanya meringkas menggunakan batu. Maka ini boleh-boleh saja. Walau ma'a wujudil ma'i, walaupun dia ada air, maka menggunakan batu boleh-boleh saja. Contoh-contohnya seperti halnya di gunung atau kita lagi camping kan ya. Yang ditemu cuma batu walaupun di sana di dalam radius 100 meter ada air, tapi kita malas dan juga sambil takut ada macan kayak ada janda kayak kalau ada janda di gunung kan agak sulit kita. Takut dorongannya kuat. Tapi kalau daun termasuk kategori batu juga. Nah, nanti ada penjelasannya. Harus ikut kajian mampir yang episode berikutnya. Sama saya mungkin sedikit lagi ya. Lebih dikit nggak apa-apa. Udah Habis boleh? ya? Udah habis. Habis ya. Ini emang sama saya Aduh, Karena udah dibilang saya aktif. sama saya oh iya. Nanti aja lah itu. Wallahu alam bisawab. Ini saya soalnya sudah mutlak sampai jauh ini. Oh gitu ya. Alasannya juga. Minggu depan kan lagi. Jangan. Boleh. Tapi saya mau tahu gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Walal mu'allifu rahimahullahu ta'ala bihi wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa amadana fi madadihi wa anwarihi fid dharaini amin. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan ke kajian tasawuf. Kitab yang kita gunakan adalah kitab karya Imam Al-Ghazali, Sang Hujjatul Islam, argumentator ulung dari kalangan muslim. Judulnya adalah Minhajul Abidin ila Jannati Rabbil Alamin. Metode para hamba untuk menggapai surga. Jadi bisa dibilang kitab Minhajul Abidin ini merupakan tutorial bagaimana agar seorang hamba itu bisa mendekatkan diri kepada Allah di satu sisi dan juga bisa menggapai surganya di sisi lain. Bismillahirrahmanirrahim. Di kitab saya cetakan DKI, ini kitab kelas menengah ke bawah ya. Di halaman 339. Kalau di PDF di halaman 78. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala bihi wa nafa'ana bihi wa bihi wa madana fi madadihi wa anwarihi. Bismillahirrahmanirrahim. Tsumma yahtaju ma'a dzalika ayyan dura li nafsihi khassah. Setelah kemarin kita membahas tentang ini hal-hal yang perlu dilakukan oleh seorang alim ketika dia itu memilih untuk uzlah. Beberapa di antaranya kemarin sudah dijelaskan sama Al-Ustadz Abdullah Beriman Hasan, bahwa yang pertama adalah apa itu? Yang saya ingat itu ini, tidak minta-minta, gitu lah. Tidak minta-minta, kemudian menjaga marwah, menjaga wibawa. Nah, itu dia. Jadi ketika berdakwah misalnya memilih untuk menyebarkan ilmu pengetahuan, maka sikap seorang alim, seorang ulama yang memilih untuk berbaur dengan manusia adalah dengan tidak berharap dan mencoba untuk menolak. Meskipun ya nanti pada endingnya diterima juga gitu. Tapi setidaknya dalam hati itu kita berusaha untuk menolak. Dan seterusnya. Nah, ini aturan yang kesekian ya untuk seorang yang beruzlah. Tsumma yahtaju ma'a dzalika ayyandura li nafsihi khassah. Lalu orang yang beruzlah tadi itu juga perlu memperhatikan dirinya sendiri khassah, secara khusus. Jadi tidak hanya memperhatikan orang lain, bagaimana cara saya berdakwah, apakah cara begini masuk dan seterusnya, tidak.
tetapi juga dia harus mempertimbangkan, memperhatikan dirinya sendiri secara khusus. Apa yang perlu diperhatikan, yakni faya ja'alalaha haddon minal ibadah al-khalisah. Agar dia itu bisa beribadah dengan ikhlas, menyediakan waktu-waktu tertentu, waktu-waktu khusus, yang mana di situ dia itu bisa beribadah dengan khusyuk, dengan ikhlas. Kama qala Umar bin Khattab radhiyallahu an, sebagaimana yang dikatakan oleh Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu an, in nimtu al-laila, jika aku tidur di malam hari, la udayyi anna nafsi, maka aku ini pasti akan menyia-nyiakan diriku. Kemudian wa innam tun nahar, jika aku tidur siang, tidur ini, tadi tidur apa? Tidur malam ya. Jika aku tidur malam tadi di awal, maka aku pasti akan menyia-nyiakan diriku. Wa innam tun nahar, jika aku tidur siang, la udayyi anna ra'iyah, maka aku pasti akan menyia-nyiakan rakyatku. Jadi tidur malam dirinya terabaikan, tidur siang rakyat yang terabaikan. Pakai fali bin nawi baina hatain. Maka bagaimana bisa aku tidur di antara dua waktu ini? Terus gimana aku mau tidur? Gimana aku mau enak nyenyak tidur gitu? Sedangkan ketika dia tidur, maka akan ada dirinya yang terabaikan dan juga rakyatnya yang terabaikan. Nanya doang. Hah? Beliau nanya doang. Iya. Iya, nanya doang gitu. Gimana ini gitu ya? Tidur siang salah, tidur malam juga salah. Wafi hadal makna, mengenai makna dari pernyataan Sayyidina Umar bin Khattab ini, aradoli abiyatun minasyari, lalu terlintas bait-bait dalam diriku, dalam benakku, yakni fa'in kunta fi hudal a'immah rohiban, ini pakai Bahar Tawil. Lagunya apa itu? Lagunya Burdah. Fa in kunta fi hudal a'immati rohiban fa wattin ala an tahtahikal wa qoi ai'a, begitulah kira-kira. Saya tidak tahu begituan. Pokoknya begitu. Fa in kunta fi hudal a'immah rohiban, jika engkau menghasrati, menginginkan petunjuk dari para ulama, fawattin ala an tantahika al waqoi ai'a, maka tabir-tabir kenyataan akan tersingkap padamu. Maksudnya, siap-siaplah kalian, siap-siaplah engkau untuk menghadapi fakta-fakta yang betul-betul menyakitkan. Ada banyak rintangan ketika kita menghasrati petunjuk dari para ulama, ketika kita menghasrati kebenaran. Binafsin wukurin inda kulli karimatin, hadapilah setiap urusan-urusan yang mulia. Ini kan konteksnya seorang ulama berdakwah. Makanya di sini disebutkan dengan redaksi inda kulli karimatin. Hadapilah urusan-urusan yang mulia, berdakwah menyebarkan ilmu itu binafsin wukurin, dengan hati yang tenang. Wa qalbin soburin wa huwa fis sadri mani'u. Dan hadapi semua itu dengan hati yang sabar, dan hati yang sabar itu dapat menjadi perisai pada diri kita, pada dada kita. Lisanuka maghzunun wa tarfuka mulhamun, jagalah lisan dan pandanganmu. Kemarin juga sudah disinggung itu. Kalau meskipun kondisi seorang alim tadi tidak sedang baik-baik saja, tapi tetap menampilkan diri sebagai orang yang baik-baik saja. Jagalah lisan dan pandanganmu, wasirruka maktumun. Jagalah juga rahasiamu agar tetap tersembunyi. Jadi jangan gampang mengumbar. Saya ketemu sama orang misalnya, saya punya utang begini. Jangan. Pernah maksiat. Saya kemarin nyuri ayam orang gitu. Itu jangan. Nah, jadi ada upaya untuk menjaga marwah, kira-kira begitulah. Jujur boleh, tapi itu jangan, kalau bahasa anak sekarang itu jangan oversharing. Ya, ceritakan yang seperlunya, yang tidak perlu jangan diceritakan. Ladar Rabbi da'i'u, meskipun Allah itu, Tuhan itu mengetahui apa yang terjadi. Semua itu sudah tampak jelas pada Tuhanmu. Wa dzikruka maghmurun wa babuka mughlaqun. Biarkanlah namamu itu tidak viral, tidak terkenal, dan pintumu tetap tertutup. Maksudnya ini dalam batin ya. privasi. Nah, jadi kan tubuhnya bersama dengan orang,
tapi batinnya itu tertutup. Wanahruka itu ya. Wanahruka basamun wasagruka basamun, tetapi senyummu tetap manis. Wabatnuka ya, meskipun perutmu sedang lapar. Aduh, ini sulit ini. Sulit sekali. Jadi Kan olehnya ke satu apalagi masalah perut kan, masalah finansial itu. Kalau itu sudah kosong, jangankan mau senyum, ya mau noleh aja tak mau. Dan itu adalah saya. Jadi tetaplah menampilkan diri sebagai orang yang baik-baik saja, meskipun kondisinya itu sebenarnya tidak baik-baik saja. Kemudian wakol buka majruhun wasupuka kasidun. Hatimu terluka, kemudian daganganmu, usahamu itu sepi. Wafadluka madfuhun, keutamaanmu terpendam, tetapi keutamaanmu terpendam. Watoknuka syai'un, sedangkan kekuranganmu telah tersebar luas. Wa fi kulli yaumin antajarihu khuswatin, setiap hari engkau harus menelan rasa pahit, karena tadi rintangannya sangat berat itu. Minad dahri wal ikhwan, dari kepahitan yang dirasakan itu dari waktu dan juga dari para saudara. Wal qalbu ta'i'u, tetapi hatimu tetap menerimanya dengan lapang dada. Wa naharuka suhlun nasi min ghairi minna. Ini juga siangmu engkau habiskan dengan urusan manusia tanpa sepeser upah. Walailuka saukun, tetapi malammu dipenuhi dengan kerinduan kepada Allah. Ghaba anhu ya, ketika para penolong telah pergi semua. Fadunaka hadzal lail khudhu dari'atan, maka jadikanlah malammu itu yang tadi dipenuhi dengan rasa rindu itu sebagai persiapan liyaumin abusin, untuk menghadapi akhirat, azzafi hiddaro ya, di saat segala pertolongan tidak lagi berguna. Jadi itu gambaran yang dibungkus dalam bentuk syair yang akan dihadapi oleh para alim yang memilih untuk uzlah, ya, yang memilih untuk tetap berbaur kepada masyarakat. Nah, memang benar. Yakunu binafsi ma'ahum. Raganya itu tetap bersama masyarakat, tetap bersama mereka. Wal qalbu ma ab'adahu anhum. Tetapi hati mereka itu harus jaga jarak dengan mereka. Jadi raganya bersama mereka, tapi hatinya itu tidak. Salah satunya tadi dengan tidak oversharing. Walidzalika li amri amrun syadidun. Hal itu merupakan perkara yang amat sangat sulit. Berbaur dengan mereka raganya, tapi hatinya tidak, itu merupakan pekerjaan yang sangat sulit. Wa aisun nakidun, dan itu merupakan fase kehidupan yang penuh dengan perjuangan. Wa fihi yaqulu Syekhuna rahimahullahu fi wasiyatihi. Oleh karena itu guru kami rahimahullah itu pernah berwasiat, ya bunayya, wahai anakku, isma'a ahli zamanika, berkumpullah, bergaullah, membaurlah dengan orang-orang yang hidup dengan zamanmu, dengan besti-bestimu itu. Wala taqtadi bihim, tapi jangan ikuti keinginan mereka, jangan ikuti kebiasaan mereka, jangan ikuti tren-trennya mereka. Tetap berkumpul itu. Kemudian beliau melanjutkan, ma asyadda hadzal ais ma'al ahya. Betapa sulitnya hidup dengan generasi sekarang ini. Wal iktida bil amwat, dan betapa sulitnya bagi kita untuk mengikuti ulama-ulama yang telah wafat, yang telah meninggal. Wa an Ibnu Abbas wa an Ibnu Mas'udin radhiyallahu anhu, diriwayatkan dari Sayyidina Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Khalitin nas, bergaullah, bercampur baurlah dengan manusia, wazayilhum, tetapi jaga jaraklah dengan mereka, wadinaka la takmalannahu, dan jangan sampai agamamu itu tercederai. Fahadhihi nuktatun maknaatun, dan ini adalah nasihat yang paling memuaskan. Maksudnya kita tetap bergaul dengan ini, tetap bergaul dengan manusia, tapi hati itu jaga jarak dengan mereka itu. Summa aqulu, kemudian aku mengatakan, kata Imam Al-Ghazali rahimahullah, idza majal
fitan ba'duha fi ba'd. Jika fitnah telah merajalela dan saling tumpang tindih satu sama lain, wa taraja al-amr. Kemudian mereka itu menarik diri dari agama, orang-orang itu, wawallan nasu an amriddin mudbirin. Dan orang-orang telah berpaling meninggalkan agama, la yarkubuna fi mu'minin illa wala zimmah. Mereka tidak lagi menghargai kekerabatan dan juga tidak lagi menghormati perjanjian antar sesama mukmin. Jadi sudah tidak saling menghargai, kira-kira begitulah. Jika sudah tiba masa di mana fitnah itu sudah merajalela, orang-orang itu menjauh dari agama, persaudaraan sesama muslim tidak lagi dihargai, walayatlubuna aliman, dan mereka itu sudah tidak lagi mencari orang-orang alim. Ada ya fase itu. Ada. Dan kayaknya sudah memasuki itu. Mereka sudah tidak lagi mencari orang alim. Yang mereka cari, yang mereka idolakan, yang mereka favoritkan siapa? Ya tiktoker misalnya. Kemudian ya artis-artis yang tidak jelas itu. TikToker? Bukan. Bidakwah. Tapi tidak diiniin. Nah, jadi yang mereka cari itu bukan lagi ulama. Jadi kalau ada misalnya ada konser apa begitu kan. Penyanyinya apa gitu, artis terkenal itu. Ramai datang gitu. Ketika sehat, Hah? Ups, duduk sehat. nah itu ramai yang datang gitu. Ketika di kegiatan-kegiatan yang positif, pengajian di masjid, paling cuman 2%, gitu. 2%, datang 10%, 20 lah paling mentok. Apalagi kajian-kajian dengan menggunakan kitab seperti ini, oh jarang. Mereka sudah tidak minat lagi dengan ulama. Apa itu ulama? Atau mungkin ini bisa kita kontekstualisasikan dengan mereka ini sudah tidak percaya lagi dengan ulama, makanya nggak dicari. Fansnya sudah beda. Apa ya? Lebih ke istiqomah cinta. Istiqomah cinta. Oh iya. Tentang yang bahasa yang begitu. kontradiktif. Istiqomah dan cinta. Baru nanti rame itu ya. Kalau begitu. Wala yarmukuna mufidan, dan mereka itu tidak lagi mencari, tidak lagi melirik orang-orang yang bisa memberikan manfaat. Konten-konten pengajian skip. Kalau udah joget-joget apa pargoy apa dan seterusnya itu. Tapi Maria, pause dulu dong, apa gimana? Joget dong gitu. Kasih pause dulu dong gitu. Padahal lebih bermanfaat kalau pausnya itu dikasih ke yang menyampaikan dakwah ya. Betul. Oh, ikan paus. Ikan paus. Kira paus. Oh, lagi ngomongin sawer. Enggak, maksudnya pas pagi kajian Ustadz, ada Ustadz di PT itu langsung di pausnya. Ustadz ini lagi. Nah itu yang termasuk di sini ini, yang tidak melirik kepada orang-orang yang memberikan manfaat. Atau bahkan lebih parahnya, mereka itu tidak tahu yang manfaat untuk dia itu yang mana. Nah, itu lebih repot lagi itu. Wala ya'nihim amrudinihim albitatan, dan tidak lagi peduli dengan urusan agama mereka. Oke, kerja mati-matian oke, tapi perkara agama ini jangan sampai diabaikan. Jangan sampai dinomor duakan. Wa tarul fitnah ta'ummul ammah, dan engkau akan melihat fitnah tersebut sudah melanda di kalangan masyarakat awam. Wa tadibbu bainal khosoh, dan juga sudah menjalar di kalangan tokoh-tokoh tertentu. Falil alim, kalau sudah kondisinya seperti itu, falil alim al-udru fil uzlah wa tafarrud wa dafnil ilm. Dapen. Betul. Maka dalam kondisi seperti itu, kalau ada seorang alim yang sudah menghadapi kondisi yang seperti tadi, ke agama tidak peduli, ke ulama juga nggak dicari, ilmu nggak menarik bagi mereka itu. Yang manfaat atau enggak itu mereka nggak tahu. Kalau dalam situasi seperti itu, maka seorang alim itu diperbolehkan untuk uzlah dan menyendiri serta menyembunyikan ilmunya. Karena saking parahnya kondisi yang sedang dihadapi itu. Sudah betul-betul muak lah, betul-betul tidak mau mereka itu. Maka diperbolehkan bagi seorang yang alim untuk uzlah, tafarrud, kemudian menyembunyikan ilmunya. Wa akhafu, aku khawatir, aku takut, kata Imam Al-Ghazali,
annama dzakarna huwa hadzal zaman. Apa yang telah aku jelaskan ini, yang telah kami jelaskan ini adalah fenomena-fenomena yang terjadi di zaman sekarang. Di Di zaman Imam Ghazali. tahun berapa itu? Di zaman Imam Ghazali itu. Pernah Allah. terlintas ya di benak beliau. Kayaknya zaman inilah, kata Imam Ghazali gitu. Kata Imam Ghazali itu. Kok bisa? Memang ada gadget apa dahulu kala? Ya, enggak tahu ya, mungkin sejenis-sejenis. Tapi- Mungkin bedanya ini, zaman dulu kegiatan atau fenomena seperti itu ada, cuman tidak viral saja. Tidak gampang viral. Kayak kan beliau hampir memberikan uzur untuk tidak berdakwah di zaman itu. Iya. Cuman masih aja banyak yang ngotot. Ya berarti mungkin kita juga meniru bagian itunya. Sekalipun zaman sekarang tuh udah kayak se-anti itu, Ya, fitnah itu, tapi harus tetap ngotot walaupun belum banyak pengikut kita betul. Followernya di media sedikit. sosial. Kita mengikut Allah. offline ya. Jadi Imam Ghazali ini khawatir, aku takut apa yang tadi telah aku sebutkan itu terjadi di zaman sekarang, di zaman beliau. Imam Ghazali itu takut kita. Tapi saya tasawuf harus kiri kanan ya. Takutnya ada, tapi Berharapnya juga ada. Mana tadi? Ini. An-nakidus su'bu. Yang dipenuhi dengan kesulitan dan cobaan-cobaan. Wallahul musta'anu alaihi tuklan. Dan hanya kepada Allah lah kami memohon pertolongan, dan hanya kepadanya lah juga kami berserah diri. Fahadal hukmul uzlah wa tafarrud anin nas. Inilah hukum tentang uzlah dan tafarrud, menyendiri dari manusia. Fafhamhu, maka pahamilah dengan baik. Jadi dengan begitu, tidak setiap orang kemudian bisa seenaknya uzlah, seenaknya menyendiri. Dilihat dulu orangnya siapa, dilihat dulu bagaimana situasinya. Situasi membutuhkannya atau tidak. Dia berada di mana. Nah, baru kemudian bisa diketahui bagaimana hukumnya. Fafhamhu, maka pahamilah ini dengan baik. Fa in ghalato fihi azimun. Jika dalam persoalan ini terdapat kesalahan, salah paham itu, maka itu akan berakibat sangat fatal. Wa dararahu katsirun, dan akan menyisakan bahaya yang amat sangat besar. Kalau sampai salah paham terkait dengan hukum uzlah. Wabillahi taufik. Wallahu a'lam bishawab. tapi narasinya di closing statement beliau tetap ujung-ujungnya ayo jangan salah paham uzlah. Iya. Tetap harus diselamatkan umat Nabi Muhammad nih. Karena tadi udah nyentil-nyentil perkataan Sayyidina Umar. Iya, betul. Memikirkan itu dengan umat. Tidur pagi, tidur siang salah, tidur malam salah. Ya Allah. Sementara kita ngantuk tidur. Allah. Ya, sementara itu dulu yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Kita kembalikan ke Qori Awan. Alhamdulillah secara komposisi rukun iman, rukun Islam, dan ihsan sudah kita kaji pada malam hari ini. Tak lain dan tak bukan adalah untuk senantiasa di setiap pekannya menghiasi keseharian kita dengan 3 ilmu fardu ain ini. Dan alhamdulillah mudah-mudahan bisa menjadi nutrisi yang bergizi dan bisa kita amalkan dan kita angen-angenkan, terkhusus nambah rasa berbaik sangka kita kepada Allah Taala. Kita akhiri dengan baca doa kafaratul majlis. Oh ya, ada pertanyaan. Kitab apa Ustaz? Mungkin belum dijawab dulu. Ada yang Kitab apa? soalnya dia selalu doakan. Oh ya, ini kalau tasawuf yang kita gunakan adalah Minhajul Abidin karya Imam Al-Ghazali. Kalau tauhid kita pakai kitab Nurul Dolam karya Syekh Nawawi Banten. Kemudian yang fikih menggunakan Taqiratus Sadidah karya dari Nah, bisa dicek di Hasan Al-Kaf. caption. Ya, bisa dicek Ya, di di captionnya sudah ada. Bisa dibaca insyaallah. Dah, kita baca Kita doa tutup tadi. dengan doa kafaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.